Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lenda Silva. Saya Marcella Mirsi Manafe. Saya Yohanes Gregorius Boromalo. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali disusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar atau asal negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; yang kelima, ketuhanan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat, 5 sila tersebut disusun ulang menjadi: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif. Sebagai dasar negara Indonesia, berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi antara negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif atau maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat memperluas pasar, meningkat kerjasama. Dampak negatifnya adalah Indonesia dapat kehilangan identitas nasional. Yang berikut ada radikalisme. Radikalisme adalah paham atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis atau radikal suatu sistem atau tatanan yang ada. Radikalisme dapat bersifat politik, agama, sosial, budaya. Radikalisme dapat bersumber dari ketidakpuasan, ketidakadilan, ketidakpercayaan, dan lain-lain. Yang keempat, intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menghormati atau menghargai perbedaan atau keragaman yang ada di masyarakat. Yang B, pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing, serta menjunjung tinggi nilai ketakwaan, toleransi, dan kerukunan antara umat beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti penghargaan terhadap martabat, hak, dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesertaan, dan persaudaraan antara sesama manusia. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dilihat dari tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menjalankan Pancasila, seperti radikalisme, yaitu paham atau gerakan yang menolak atau menentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan cara-cara ekstrim atau kekerasan. Radikalisme dapat mengancam keutuhan dan kesatuan negara dengan cara ekstrim atau kekerasan. Radikalisme dapat mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam dan berbineka. Radikalisme juga dapat mengganggu kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Noto Nagoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi undang-undang dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Lebih lanjut, Noto Nagoro menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi. Kesimpulan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan Soal yang kedua, A. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara.
Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem sastra prateza. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tingkat atau dan diorganisir. 2B. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satunya yaitu yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi era berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain. 2C. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. 2D. Sumber historis. Sumber historis adalah latar belakang sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Nomor 3 bagian A. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa negara, dalam hal ini Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11 1978. B. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek Indonesia. Yang pertama, kapitalisme. Yang kedua, globalisasi. Dan yang ketiga, konsumerisme. 4. A. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas adalah mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. B. Beberapa peran konkret Pancasila ideologi meliputi hal-hal seperti berikut. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan lampu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarannya. Yang B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terdiri dalam bentuk pemaksaan kehendak, mulai kekerasan, hari ini bertentangan nilai toleransinya, berkeyakinan hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.